Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Devita Ningsih dengan NIM 25140700034. Saya dari Prodi PGMIA dengan mata kuliah Matematika Dasar dan dosen pembimbing Bapak Derisna MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa soal. Yang pertama yaitu geometri bangun ruang. Sebuah akuarium berbentuk balok berukuran panjang 80, lebar 40, dan tinggi 50 cm. Di dalamnya akan dipasang hiasan berbentuk tabung dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 40 cm. Akuarium diisi air sampai 90% kapasitas maksimalnya. Hitung tinggi permukaan air setelah tabung dimasukkan. Pertama-tama kita mencari volume akuarium terlebih dahulu, itu panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 80 dikali 40 dikali 50, maka hasilnya 160 cm kubik. Selanjutnya volume air 90% itu sama dengan 144 cm kubik. Selanjutnya kita mencari volume pada tabung. Sini kita memakai jari-jari 3,14 kali 10 dikali 40. Maka hasilnya 12.560 cm kubik. Selanjutnya total volume setelah tabung masuk. Volume air ditambah dengan volume tabung. Maka hasilnya 156.560 cm kubik. Selanjutnya luas alas akuarium. Itu panjang kali lebar 80 dikali 40 hasilnya 3.200 cm kuadrat. Selanjutnya tinggi air akhir. Total volume tabung yang setelah masuk tadi dibagi dengan luas alas akuarium. Hasilnya 48,9 cm. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Diketahui sebuah balok memiliki panjang 12 cm dan lebar 8 cm dan tinggi 6 cm. Sebuah balok baru dibuat dengan perbandingan 3:2:1. Pertanyaannya, tentukan dimensi balok baru tersebut. Pertama-tama kita mencari volume pertama. Volume balok pertama yaitu 12 kali 8 kali 6, hasilnya 576 cm kubik. Selanjutnya volume balok yang baru yaitu F2 sama dengan 3X dikali 2X dikali X, maka hasilnya 6X kubik. Selanjutnya kita menyamakan volumenya. 6X kubik itu sama dengan 576, kita sederhanakan menjadi 4,58 cm. Selanjutnya kita mencari dimensi balok. Di sini kita panjangnya yaitu 3X sama dengan 13,74 cm. 2X-nya yaitu 9,16 cm dan X-nya 4,58 cm. Selanjutnya yaitu masih geometri bangun ruang, yaitu bangunan kerucut. Sebuah kerucut tanpa alas memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 24 cm. Jika kerucut tersebut dibuat dari kertas karton, berapakah luas karton minimal yang diperlukan? Di sini kita menggunakan pi-nya 22/7. Pertama-tama kita mencari garis pelukis. Kita tandai dengan S sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Sama dengan R-nya tadi 7, berarti akar 7 ditambah akar 24, hasilnya 49 ditambah 576. Tambah, maka dapat akar 625. Kita sederhanakan menjadi 25 cm. Selanjutnya kita mencari luas selimut kerucut. Luas sama dengan pi dikali R dikali S. Pi-nya tadi 22/7 dikali jari-jarinya 7, dan tadi garis pelukisnya atau S-nya yaitu 25, maka hasilnya 550 cm kuadrat. Oke, soal selanjutnya yaitu masih geometri bangun ruang, yaitu sebuah bola dimasukkan ke dalam tabung sedemikian rupa sehingga bola menyinggung sisi-sisi tabung. Tinggi tabung sama dengan diameter bola yaitu 14 cm. Pertanyaannya, hitunglah volume pada bola. Ketahui diameternya tadi 14, maka volume bola sama dengan 4/3 dikali pi dikali R kubik. Maka hasilnya 1435 cm kubik. Selanjutnya yaitu kesejajaran dan kesebangunan.
Sebuah marka jembatan memiliki tinggi 10 cm dan panjang 50 cm. Jika marka tersebut sebangun dengan jembatan asli dan tinggi jembatan asli adalah 20 meter, berapakah panjang jembatan asli sebenarnya? Dan jika skala marka tersebut diubah menjadi 1:200. Karena marka dan jembatan tadi sebangun, maka perbandingan ukurannya itu sama. Pertama-tama kita mencari skala yang diperoleh dari tinggi. Tingginya tadi 20 meter, kita ubah menjadi senti, hasilnya 2000 cm. Dan tinggi market yang barunya tadi itu 10 cm dengan skala 1:200. Maka kita mencari panjang aslinya tadi 50 cm dikali 200 sama dengan 100 meter. Maka tinggi market yang baru yaitu 20 meter banding 200, yaitu 10 meter. Oke, soal selanjutnya yaitu dua segitiga sebangun memiliki perbandingan sisi. Jika kelilingnya segitiga kecil adalah 24 cm, tentukan keliling segitiga besar. Jika perbandingan sisi segitiga kecil dan besar itu 2:3, maka mencari kelilingnya yaitu 3/2 dikali 24. Maka hasilnya 36 cm. Oke, soal selanjutnya yaitu satuan pengukuran. Seorang pelari menempuh jarak 3,6 km dalam waktu 18 menit. Ia mengklaim bahwa kecepatan larinya sama dengan 12 meter per detik. Pertanyaannya, apakah klaim pelari itu benar? Jelaskan dengan perhitungan yang tepat. Jawabannya salah karena jarak 3,6 km itu sama dengan 3.600 meter. Sedangkan waktu 18 menit itu sama dengan 1080 detik. Maka kecepatannya yaitu 3.600 dibagi dengan 1080 detik. Maka hasilnya 3,33 meter per detik. Maka klaim pelari itu tidak benar. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B sejauh 180 km pada 2 jam pertama. Mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Sisa perjalanan ditempuh dengan kecepatan 75 km per jam. Jika mobil berangkat pukul 7.30, pukul berapa mobil tiba? Pertama kita mencari jarak yang ditempuh 2 jam pertama. 2 dikali 60 km per jam, maka hasilnya 120 kilo. Selanjutnya sisa jarak. Tadi jarak A ke B itu 180, kita kurang dengan 120 km tadi, maka hasilnya 60 km. Waktu untuk sisa jaraknya yaitu 60 bagi dengan 75 jam. Maka hasilnya 0,8 jam sama dengan 48 menit. Maka waktu total perjalanannya yaitu 2 jam ditambah 48 menit sama dengan 2 jam 48 menit. Jika mobil berangkat pukul 7.30, maka ditambah dengan 2 jam 48 menit tadi hasilnya 10:18 menit. Selanjutnya kita masuk pada waktu, jarak, dan kecepatan. Budi berangkat naik sepeda pukul 7 dengan kecepatan 50 km per jam. 30 menit kemudian, Andi menyusul dengan mobil dengan kecepatan 70 km per jam. Pukul berapa Andi menyusul Budi? Pertama kita mencari jarak yang ditempuh Budi saat Andi berangkat. Jaraknya tadi 50 km, maka kita kali 0,5 jam, hasilnya 25 km. Selisih kecepatannya yaitu 70 km dikurang dengan 50 km tadi, maka 20 km per jam. Waktu menyusul setelah Andi berangkat yaitu jarak selisih dibagi dengan selisih kecepatan, yaitu 25 km tadi kita bagi dengan 20 km tadi, maka hasilnya 1 jam 15 menit. Maka waktu menyusulnya yaitu waktu Andi berangkat ditambah dengan 1 jam 15 menit, yaitu pukul 8 lewat 45 menit. Oke, soal nomor 2 yaitu jarak rumah Beni dan Dani adalah 60 km.
Beni berkendaraan dari rumahnya menuju rumah Dani pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat dengan kecepatan 60 km per jam. Pada pukul 9.25 menit, Dani berkendara menuju rumah Beni dengan kecepatan 40 km per jam. Pertanyaannya, mereka akan berpapasan pada pukul. Pertama kita mencari jarak rumah Beni dan Dani tadi, yaitu 60 km. Beni berangkat pukul 9.10 dengan kecepatan 60 km. Dan Dani berangkat pada pukul 9.25 menit, berarti 15 menit lebih lambat. Maka selama 15 menit itu, Beni sudah menempuh 60 dikali 1/4, sama dengan 15 km. Maka sisa jarak antara mereka 60 dikurang dengan 15 kilo, yaitu 45 km. Maka kecepatan saling mendekati yaitu 60 kilo tadi ditambah 40, maka 100 km per jam. Maka mereka mulai saling mendekati yaitu pada pukul 9.25 menit. Selanjutnya yaitu penyajian data. Hasil survei jenis transportasi yang digunakan siswa sekolah, sepeda yaitu ada 18 siswa, motor 30 siswa, mobil 12 siswa, dan jalan kaki 10 siswa. Pertanyaannya, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran dengan presentasi masing-masing. Pertama kita jumlahkan total seluruh siswa, yaitu jumlah seluruh siswanya ada 70 siswa. Maka yang pertama ada sepeda 18 per 70 dikali 100, hasilnya 25,7%. Selanjutnya kita mencari motor. Tadi motor ada 30 siswa dibagi dengan total siswa dikali 100, maka hasilnya 42,9%. Selanjutnya mobil, tadi ada 12 siswa dibagi dengan total siswa dikali 100, hasilnya 17,1%. Selanjutnya jalan kaki, 10 siswa dibagi dengan total siswa dikali 100, hasilnya 14,3%. Oke, soal yang kedua, data penjumlahan buah di kantin sekolah selama 1 minggu. Buah, yang pertama ada buah apel dengan jumlah terjualnya yaitu 40 kg, pisang 60 kg, jeruk 30 kg, dan mangga 20 kg. Pertanyaannya, tentukan buah yang paling laris dan paling sedikit. Pertama kita menambahkan semua total penjualan. Itu dapat 150 kg. Selanjutnya kita presentasikan masing-masing buah. Yang tadi itu ada apel, yaitu terjual 40 kg per 150 dikali 100, hasilnya 27%. Selanjutnya ada pisang, ada 40%, jeruk ada 20%, dan mangga 13%. Maka buah yang paling laris yaitu pisang, yaitu 40%, dan paling sedikitnya ada mangga yaitu 13%. Yaitu ukuran pemusatan data. Ketahui sebuah kantin sekolah mencatat jumlah pembelian jenis minuman selama 1 minggu. Yang pertama ada minuman teh terjual 50 gelas, kopi 35 gelas, susu 20 gelas, dan jus 45 gelas. Sedangkan air putih 60 gelas. Pertanyaannya, hitunglah rata-rata dan median dari data penjualan. Pertama-tama kita mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata disebut juga dengan mean atau mean. Rumusnya yaitu rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Pertama kita menjumlahkan seluruh datanya, yaitu jumlahnya 250 dan banyak data ada 5. Maka 210 dibagi 5, maka rata-rata penjualannya yaitu 42 gelas. Selanjutnya kita mencari median. Median adalah nilai tengah setelah data yang diurutkan dari kecil ke besar. Pertama kita mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar dari 20 sampai 60. Maka data tengahnya yaitu yang ketiga dari kelima data ini atau yang ada di tengah yaitu 45. Oke, soal nomor 2 yaitu 5 orang pekerja upahnya dibayar secara harian. Upah pekerja paling tua 2 kali lipat dari upah paling pekerja muda. Upah dari ketiga pekerja lainnya masing-masing sama dengan upah yang paling muda. Itu ditambah 12.000. Jika rata-rata upah kelima pekerja tersebut 36.000, maka upah pekerja yang paling muda adalah
Pertama, kita ketahui upah pekerja paling muda tadi belum diketahui, kita tandai dengan X. Upah pekerja paling tua 2X, upah 3 pekerja lainnya atau masing-masing. Selanjutnya rata-rata upahnya tadi 36.000 dan jumlah pekerjanya sama dengan 5 jumlah seluruh upah. Rata-rata jumlah seluruh upah dibagi dengan jumlah pekerja. Jadi 36.000 dibagi 5. Maka 180.000 sama dengan X ditambah 2X ditambah 3. X ditambah 12.000. Kita sederhanakan persamaannya. X ditambah 2X ditambah 3 dikali X ditambah 12.000 itu 180.000. Maka kita jumlahkan X ditambah 2X tambah 3X-nya yaitu 6X ditambah 36.000 sama dengan 180.000. 6X sama dengan 180.000 dikurang dengan 36.000 tadi. 6X sama dengan 144.000. Kita sederhanakan, X-nya yaitu 24.000. Jadi upah pekerja yang paling muda adalah 24.000.